Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja simak video ini. Ustadz, apa hukumnya ketika mengumandangkan azan ketika kelahiran bayi dan ketika mayit di dalam kubur? Bid'ah. Tidak ada sunnahnya. Hadis yang menjelaskan mengazankan bayi atau anak yang baru lahir, hadisnya dhaif. Memang ada hadis tentang mengazankan bayi, Pak. Namun yang rajih hadis tersebut dhaif. Tidak sahih karena hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak bisa diamalkan. Kalau awal bayi baru lahir diapain? Diajak ngopi. Diazani, ya. Pakai mic nggak perlu, ya. Langsung azanin. Ini adalah penanaman tauhid pertama. Tapi kata kawan di luar sana, mungkin di sini nggak ada orang-orang ngomong begitu, karena di sini nggak ada kan selain Aswaja, bener. Ahlussunnah wal Jamaah tok 1001%, bener ya. Ini ajaibnya orang Madura, ya. Nggak ada Wahabi, nggak ada Salafi, Muhammadiyahnya nggak ada ya. Hebat orang Madura. Kata kelompok sebelah, nanti kalau yang sudah nyantri di luar paham. Kalau sekarang kan tinggal buka YouTube. Bener. Ada ustadz ngomong mengazankan bayi baru lahir bid'ah. Kenapa bid'ah? Hadisnya dhaif. Tahu hadis dhaif? Hadisnya lemah. Siapa yang melemahkan? Oh, imam dia. Saya nggak usah sebut namanya. Ntar jadi perguncingan, ya. Ternyata kita cek, dibuka periwayat kitab ini, namanya Imam Tirmizi. Siapa nama imamnya? Orang Madura nyebutnya Turmuzi atau Tirmizi? Ada yang nyebut Turmuzi? Turmuzi, boleh, itu sah. Cuma kurang populer. Itu nama kota di Uzbek, namanya Tirmiz, bukan Turmuz. Ya, karena itu ismul alam, tidak ada qiyasnya, tidak ada wazannya. Kan nggak bisa. Tarmaza, Tirmizi, Turmuz, kan nggak bisa kan? Nggak ada, itu kaidah baru keluar barusan, dan itu bid'ah. Imam Tirmizi nulis kitab Sunan Tirmizi di bab Kitabul Aqiqah. Hadis pertamanya tentang Nabi azana fi uzunil maulud. Nabi mengazankan di telinga bayi baru lahir, yaitu Sayyidina Al-Hasan atau Sayyidina Al-Husain. Nabi berazan. Jadi Nabi nggak pernah azan dalam riwayatnya untuk sholat. Nabi azan ketika bayi baru lahir. Suara saya nggak bagus, kan nggak penting suara bagus. Yang penting bisa azan. Maka kalau punya suami harus bisa azan. Ada kalimat penting di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang paling aneh, kok dipanggil hayya ala sholat? Kan si anak belum bisa sholat. Gimana dong? Hah? Si anak itu udah sholat, cuma kita yang nggak tahu. Sholatnya bayi itu ngeak-ngeak, itu dipanggil Allah itu. Ya Allah lapar, ya Allah lapar. Allah kirimlah orang tua, Allah kirimlah ibu. Maka ayah ibu itu utusan Allah untuk anaknya, disebut wasiyatullah. Itu sebabnya durhaka kepada orang tua sama dengan durhaka kepada Allah. Itu baru orang tua fisik. Gimana orang tua batin, yaitu guru rohani? Durhaka kepada mereka pasti su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Jadi pertama kali diazankan. Inilah yang disebutkan dalam satu riwayat, alimu auladakum la ilaha illallah. Walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi maknanya sahih. Ajarkan anakmu pertama kali kalau baru bisa ngomong la ilaha illallah. La ilaha illallah bahasa Arab atau bahasa apa? Terserah. Karena bayi itu menangkap rasa, pakai perasaan itu bayi. Bunyinya la ilaha illallah boleh, pakai bahasa Madura boleh, bahasa Indonesia boleh.
Dalam satu riwayat walaupun tidak populer, ketika hujan turun ada seorang sahabat, ya, bahkan disebutkan riwayat itu sahabat Rasulullah di masa Nabi hidup. Itu sahabat ketika bayinya digendong, hujan turun, apa kata dia? Wahai anakku, saksikan Allah menurunkan hujan. Padahal anaknya belum ngerti juga. Biar jadi memori masuk ke telinga anak. Tapi jangan banyak-banyak, jangan ceramain bayi. Dek, nanti kalau kamu dewasa, anaknya nggak ngerti. Sama dengan anak kelas 1, diajarkan pakai pelajaran kelas 3, nggak bisa. Nah, baik teman-teman semua, mengenai azan, mengazankan bayi yang baru lahir, teman-teman. Nah, kita kan sering, teman-teman, atau mungkin bahkan teman-teman juga pernah mengazankan anaknya. Ini bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, teman-teman, dan sudah punya anak. Nah, kan kita sering melihat tuh ketika bayi baru lahir itu langsung diazanin, teman-teman. Azannya di telinga kanan dan diikomahkan di telinga sebelah kiri, teman-teman. Nah, itu kan sering kita melihat orang-orang yang melakukan seperti itu, teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga mungkin ada yang pernah juga melakukan hal yang seperti itu, yaitu mengazankan bayi yang baru lahir. Nah, itu kan kalau kita di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kan itu kan sudah hal yang biasa, teman-teman, hal yang biasa dan hal yang sering kita jumpai, sering kita lihat, dan mungkin sering kita ataupun kita sendiri pernah ketika anak kita atau bayi kita itu baru lahir langsung kita mengazaninya, teman-teman. Nah, tadi kan kita juga di awal video itu ada Ustadz Salafi, mereka mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Nah, hukum mengazani bayi yang baru lahir hukumnya bid'ah, teman-teman. Nah, dan hadisnya itu mereka mengatakan hadisnya itu dhaif. Dhaif itu artinya hadisnya lemah, teman-teman. Nah, mereka itu kalau hadis dhaif mereka yang bersalafi, mereka yang mengatakan dirinya salafi atau wahabi. Nah, itu kan kalau hadis dhaif mereka tidak pakai sama sekali, teman-teman. Beda dengan kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, hadis dhaif masih bisa diamalkan, teman-teman. Nah, mereka itu sama sekali tidak mengamalkan hadis dhaif atau hadis lemah, teman-teman. Nah, makanya ketika bayi baru lahir mereka tidak mengazankannya, teman-teman. Nah, sedangkan kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun hadisnya itu dhaif, itu masih kita amalkan atau kita lakukan, teman-teman. Nah, seperti tadi mengazankan bayi yang baru lahir. Nah, itu kan hal yang sudah biasa kita lihat, dan mungkin kita juga pernah melakukan hal yang seperti itu, yaitu mengazankan bayi kita yang baru lahir. Nah, padahal itu amalannya bagus, teman-teman, dan memperkenalkan atau ketika bayi baru lahir itu langsung yang pertama kali dia dengar adalah kalimat tauhid atau suara azan, teman-teman. Nah, itu bagus, teman-teman. Nah, jadi bukan tidak beralasan, bukan tidak berdasarkan dalil kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini melakukan amalan-amalan yang
meskipun hadisnya itu dhaif teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin cukup hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah ilmu dan juga bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Baik teman-teman semua, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini juga bisa terus berkembang dan tentunya bisa bermanfaat. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.